Siapa sih artis dan lagu K-pop favorit kamu sejauh ini di tahun 2026? Kita ngobrol seru yuk dan dengerin musik pilihan untuk harimu yang lebih manis. Of course, di Sweet Tunes bareng DJ Deeds. Yes, baru aja kita dengerin lagu dari Meow berjudul Tiduri. And I have to give it up buat produser Teddy yang sering banget kreatif dalam memadukan musik klasik dan juga pop, K-pop, dan jadinya itu keren banget. Nggak kerasa itu musik klasik sama sekali, jadi langsung jadi trendy banget gitu ya. Kalau kalian sendiri suka nggak sih sama musik klasik yang dicampur dengan K-pop ini? Kalau di Jedits personally aku suka banget karena aku juga fans of classical music gitu. Sweethearts, kita nggak kerasa sudah memasuki minggu ketiga bulan Juni. Wow, sudah hampir separuh dari tahun 2026 nih. Biasanya kalau udah masuk pertengahan tahun kayak gini, Sweetheart suka nggak sih mengevaluasi diri sendiri? Apa aja yang udah aku accomplish dalam setengah tahun ini? Atau apakah New Year's resolution aku sudah tercapai atau berjalan dengan lancar gitu? Atau goals aku buat setengah tahun ke depan itu apa ya gitu. Mungkin kalian bisa re-evaluate kalian sendiri. Dan apa yang harus aku usahakan mulai dari sekarang. Kalau di Jedit sendiri, New Year's resolution aku sebenarnya waktu itu nggak terlalu bikin yang terlalu susah. Lebih ke aku harus bisa berani untuk ngomong sama orang. Apakah itu masuk New Year's resolution? Itu buat DJ Deeds adalah sesuatu yang butuh kekuatan gitu untuk di public, bukan buat TV atau radio kayak gini ya, tapi di waktu ada gathering gitu, aku harus berani untuk initiate conversation gitu, karena biasanya di situ pemalu dan nggak bisa membuka pembicaraan. Jadi itu adalah salah satu New Year's resolution-nya DJ Deeds, dan sampai sekarang kayaknya lancar-lancar aja sih. Kadang-kadang masih pemalu, tapi nggak apa-apa, kan semuanya adalah proses ya kan. Sweetheart juga kalau punya resolution atau goals juga semuanya kan proses, nggak apa-apa. Kalau emang belum tercapai atau masih belum dilakukan, nggak apa-apa, masih setengah tahun ya, masih banyak waktu kalian, jadi nggak apa-apa banget. Nah, di dunia K-pop juga sama nih. Kalau pertengahan tahun, pasti kita menganalisa siapakah artis atau lagu atau act K-pop yang terbaik sejauh ini di tahun 2026. Dan jawabannya mungkin kita bisa lihat di ajang penghargaan yang akan kita bahas di Sweet Tunes hari ini. Tapi sebelumnya kita ada request dari RF Backup 1995. Hai DJ Deeds, aku mau request lagu Shiny Atmos buat menyambut bulan Juni 2026. Dan gak kerasa semester 1 2026 bakal segera berakhir. Dan kita semua bakal masuk semester 2 tahun 2006 yang bakal dimulai pada bulan Juli 2026. I know right? Cepet banget ya waktu ini berlalu. Bentar lagi kita udah mau masuk semester kedua 2026. Kita dengerin dulu Shiny dengan single comeback mereka, Atmos. Kembali lagi ke pertanyaan kita di intro tadi, di awal. Siapa sih favorite act K-pop kalian? Atau lagu K-pop favorit kalian sejauh ini di tahun 2026? Kita bahas di segmen KFYP, Korean for You page. Tepat di malam episode Sweet Tunes yang disiarkan hari ini, yaitu tanggal 20 Juni, di Inspire Arena, Incheon, digelar salah satu ajang musik bergengsi di Korea, yaitu Seoul Music Award alias SMA yang ke-35. Di-host oleh Ituk, Super Junior, Isol, Kiki, dan juga Konuk dari Zero Base One. Lineup SMA tahun ini termasuk Les Seraphim, Boy Next Door, ATEEZ, Zero Base One, IZNA, Dragon Pony, Hearts to Hearts, Kiki, dan masih banyak lagi. Yang membedakan SMA dengan Music Award lainnya, apa coba? Apakah kalian bisa tebak? SMA adalah satu-satunya ajang penghargaan musik besar di Korea yang diadakan di pertengahan tahun.
right? Sementara musik award lainnya seperti MAMA, MMA atau Golden Disc Award digelar kalau nggak di akhir tahun, di awal tahun. Jadi dengan sejarahnya yang udah 35 tahun, bisa dibilang SMA adalah tolak ukur industri K-pop di pertengahan tahun 2026. Siapa aja artis yang mendominasi sejauh ini, dan SMA juga menjadi preview buat persaingan awards di akhir tahun nanti. DJDs, jadi inget dulu, DJDs aku bukan jadi line up di SMA, tapi adalah salah satu nominasi. Jadi kita masuk ke nominasi Rookie Award di SMA juga. Dan menjadi nominasi di award yang sebesar ini, waktu itu apalagi belum lama setelah debut, itu rasanya kayak, oh my god, aku bener-bener dari K-pop scene, what? Gitu. Pokoknya itu adalah suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Walaupun waktu itu setahu DJ Ditz, seingatnya DJ Ditz itu dulu nggak ada acaranya, nggak ada audiensnya, jadi cuma disiarkan aja gitu. Kalau kalian sendiri, Sweetheart sendiri, sejauh ini K-pop act mana sih yang menjadi favorit kalian? Atau lagu K-pop apa yang menjadi favorit kalian? Personally, oke, kalau gitu sekarang DJ Ditz ya. DJ Ditz sendiri tahun 2026 ini, aku of course DJ Ditz kan I'm a girls fan. Jadi aku fan girl. Aku suka banget sama of course aespa, ada Meow, dan juga Hearts to Hearts. Sejauh ini di tahun 2026 menurut DJ Ditz itu favoritnya DJ Ditz kayaknya. Apalagi Hearts to Hearts dengan single kemarin yang Rude, itu menurut DJ Ditz adalah lagu yang K-pop act yang lumayan ikonik gitulah ya. Apakah kalian setuju? Dan di tahun 2026 yang masih sisa sekitar 6 bulan ini, kedepannya semoga makin banyak rilis lain yang lebih ikonik lagi, yang se-ikonik Rude, oke? Apakah kalian juga ikutan ngevote untuk SMA tahun ini? Siapa artis pilihan kamu, dan apakah kamu puas dengan performance dan juga pengumuman pemenangnya hari ini? Komen di video YouTube kita ya. Sekarang kita langsung aja dengerin lagu dari Zero Base One berjudul Top 5. Sweethearts, inget gak sih lagu apa yang bikin kamu jatuh cinta dengan grup idol bias kamu? Kita naik mesin waktu yuk buat nostalgia momen-momen penting yang mengubah sejarah K-pop di K-pop Time Machine. Hari ini aku mau membahas tentang satu lagu yang mengubah sejarah girl group JYP Entertainment, Twice. Lagu ini adalah lagu pertama yang bikin Twice itu viral, dan tahun ini lagu ini genap berusia 10 tahun. Apakah kalian bisa tebak lagu itu apa? Yang jawab Cheer Up, kalian benar sekali. Kita membahas tentang Cheer Up dari Twice. Para ones pasti tahu kalau Twice debut dengan lewat program Survival 16 dan debut dengan lagu Like UA di bulan Oktober 2015. Tapi meskipun mereka girl group dari agensi besar seperti JYP, kesuksesan mereka itu tidak instan. Yap, music video Like UA adalah music video debut K-pop pertama yang meraih 100 juta views di YouTube. Tapi mereka baru benar-benar viral dengan single Cheer Up yang dirilis di bulan April tahun berikutnya. Lagu ini juga pertamanya langsung gak jadi lagu hits, tapi lebih ke slow burn, yang mencapai puncaknya di bulan Mei dan Juni. Cheer Up akhirnya menjadi lagu paling populer di tahun 2016, menduduki puncak gaun Circle untuk tahun 2016 dan memenangkan MMA dan juga Mama untuk Song of the Year. Bagian lirik Shy 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 juga menjadi fenomena budaya yang ditiru di seluruh Korea, bahkan oleh para selebriti. Kalau Girls' Generation adalah girl group nasional generasi kedua, berkat lagu Cheer Up, Twice menjadi girl group nasional Korea generasi ketiga. Who's the next Korean national girl group ya? Apakah kalian punya
tebakan gitu? Apakah kalian punya tebakan siapa yang akan menjadi next Korean national girl group? Kalau di Jadid sendiri, aku tahu Twice pertama kali dari lagu TT. Kayaknya dari lagu TT itu pertama kali di Jadid kenal sama Twice, which is dirilisnya kalau nggak salah tahun 2016. Jadi setelah mereka debut ya. Dan juga even setelah Cheer Up, walaupun Cheer Up waktu itu viral, tapi tahu sendiri kan di Jadid kan favoritnya lagu-lagu dari 21 dan juga segala macamnya. Jadi Twice itu not on top of my list, tapi dari lewat lagu TT yang juga viral banget by the way waktu itu, aku jadi kenal Twice dan juga lagu-lagu mereka yang lainnya dan dance-dance mereka yang cute banget. Dan of course Twice Heta. Kalau gitu kita langsung aja dengerin lagu dari Twice yang viral of course di tahunnya. Ada Twice Cheer Up. Apakah yang harus kita lakukan saat kita sulit melupakan seseorang? Padahal kita ngerasa udah waktunya buat move on. Di Jadid siap kasih solusi untuk problem cinta kamu di segmen Love Not So Sweet. Yap, Sweethearts, kita langsung aja dengerin ceritanya. Yang pertama dari Nisa. Rasa suka yang masih belum pudar. Kak Dits dan KBS. Yes. Jadi aku punya teman deket pas kuliah. Awalnya kita deket karena satu organisasi di Hima di UKM. Bahkan suka ambil kelas bareng juga. Awalnya aku kagum sama dia, ngeliat dia di sela-sela waktunya ngaji. Public speakingnya bagus, anaknya aktif entah di organisasi maupun di kelas. Terus karena kita satu organisasi, kita jadi sering bareng. Lama-lama jadi ada rasa nyaman. Kita jalan bareng, main bareng, makan bareng, kayak hampir setiap hari sama dia. Tapi karena rasanya dia jauh di atas aku, jadi kayak nggak tergapai walaupun sering bareng. Aku cuma bisa mendem aja. Dan rasa suka ke dia sampai sekarang masih belum pudar. Padahal kita udah lulus, udah pisah 7 tahun, komunikasi pun jarang. Mau ngomong ke dia tentang perasaan aku ini, tapi takut. Takut jadi asing, takut nggak sesuai ekspektasi. Dan kayaknya karena perasaanku yang masih nyangkut di dia, untuk kenalan sama orang lain pun jadi susah. Padahal di usiaku yang sekarang, udah banyak yang pada nikah, tapi aku masih stuck. Mungkin Kak Dits bisa kasih saran, aku harus berbuat apa? Nisa? Oke. Yang pertama-tama aku mau kasih tahu ke Nisa kalau kamu suka sama orang itu hal yang biasa dan gak apa-apa. Dan jangan kamu merasa dia itu di atas kamu atau tidak akan tergapai. Nothing is impossible, girl. Okay? Aku nggak yakin kenapa Nisa merasa dia di atas kamu. Padahal seperti yang kamu ceritain tadi, katanya apa-apa bareng, makan bareng, jalan bareng. Jadi sebenarnya mungkin juga dia itu nyaman sama kamu juga seperti kamu nyaman sama dia gitu. Jadi kamu nggak perlu minder. Next time ya, kamu nggak perlu minder. Kamu confident aja. Dan menurut aku next time kamu kalau ada kejadian seperti ini lagi, kamu bisa just be true to your feelings gitu. Oke? Nah, tapi kalau untuk kasus yang ini, dokter cinta, untuk kasus yang ini, kan kalian katanya udah pisah lama banget, udah gak komunikasi lama gitu ya. Ekspektasi Nisa itu, apakah kamu masih expect dengan dia yang sekarang, atau masih expect dengan dia yang dulu, atau kamu siap menerima dia yang sekarang, yang apapun itu gitu. Kalau emang ekspektasinya Nisa adalah dia yang dulu, mau kamu kontak sekarang pun menurut DJ Dits, bisa jadi dia bukan orang yang sama gitu. Dan kamu mungkin malah jadi kecewa, seperti yang aku bilang tadi. Resiko kecewanya itu lumayan besar untuk kalau kamu expect orang yang sama. Karena kamu sendiri, Nisa juga pasti orangnya, kita semua berkembang, kita semua berubah gitu kan. Jadi nggak mungkin kamu expect orang yang sama dengan kepribadian yang sama persis dengan
perlakuan yang sama persis kayak kamu expect sekarang mungkin bisa dibilang slightly impossible ya. Jadi kalau kamu emang sudah siap menerima dia yang sekarang, apapun itu wujudnya dan apapun itu sifatnya dan kebiasaannya, it's okay buat kamu kontak, boleh aja, tapi itu ada resiko untuk dia bukan jadi orang yang sama, dan juga ada resiko mungkin dia tidak merasakan hal yang sama seperti Nisa, apalagi setelah 7 tahun ini, oke? Jadi ya, just keep that in the note, dan ya, semoga kamu bisa menentukan jalan ke depannya, oke Nisa? Semoga membantu. Cinta dalam diam, kalau dalam bahasa Korea itu caksarang ya. Kayaknya kita semua bisa relate ya. Kalau gitu aku puterin lagu dari 볼빨간 사춘기 atau Pool 4 tentang caksarang. Berjudul 우주를 줄게 atau Galaxy. 우주를 줄게, Galaxy dari Pool 4. Kalau tadi Nisa nih ceritanya 100% belum bisa move on. Cerita Love Not So Sweet berikutnya kayak gimana ya? Langsung aja kita bacain cerita kedua dari Marsha. Hai Kak, hello. Aku mau cerita sedikit tentang kisahku. Dulu waktu SMP aku pernah deket dengan seorang cowok. Karena sekelas kami sering berinteraksi dan intens chat. Tapi di sekolah hubungan kami biasa aja seperti teman. Setelah lulus dan masuk SMA yang berbeda, kami hampir tidak pernah bertemu, hanya sering chat. Hampir setelah 2 tahun dekat, aku memberanikan diri menanyakan arah hubungan kami. Namun, setiap kali ditanya, dia hanya menjawab, bebas. Yang membuatku merasa dia tidak seserius yang aku harapkan. Karena kecewa, akhirnya aku milih untuk berteman saja. Dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Balasannya hanya singkat, ya makasih juga. Yang membuatku semakin merasa bahwa perasaanku tidak sepenuhnya terbalas. Setelah itu kami lost contact dan cuma saling lihat story Instagram. Selama ini aku ngerasa udah biasa aja kalau lihat postingannya, sama seperti melihat postingan teman-teman lain. Tapi setelah sekitar 3 atau 4 tahun berlalu, dia upload foto bareng seorang perempuan di story-nya. Anehnya, pas lihat story itu, aku langsung merasa tertusuk, deg, dan agak kaku. Padahal aku merasa urusan kami sudah selesai dan perasaanku ke dia sudah nggak ada. Jadi aku bingung apakah aku sebenarnya masih punya rasa sama dia atau cuma merasa aneh karena dia adalah cowok terakhir yang pernah dekat denganku sehingga muncul perasaan seperti tertinggal. Makasih Kak sudah membacakan ceritaku. Sukses dan sehat selalu. Thank you Marsha atas ceritanya. Oke. Pertama-tama aku salut nih sama Marsha karena dia langsung bisa mempertanyakan perasaan dirinya sendiri. Jadi dia first thing first, kamu Marsha, kamu itu evaluasi diri sendiri kan, perasaan kamu sendiri gitu. Jadi props for you. Woo. Cuma menurut DJ Deeds, dari jawaban dia yang dulu banget itu, waktu kamu tanya arah hubungan kalian, dia jawabnya juga bukan gimana-gimana, tapi dia jawabnya bebas atau terserah kamu aja. Kayak, what? Menurut DJ Deeds, kalau emang ditanya kejelasan, kalau emang suka, ya kalian harusnya dia bilang, okay, let's do something about it. Okay, kita bisa evaluasi bareng. Mungkin kalau nggak langsung pacaran pun juga nggak apa-apa ya waktu itu. Tapi aku merasa kalau jawaban bebas atau terserah kamu aja itu bukan jawaban yang bagus untuk permulaan sebuah relationship gitu. Jadi anyways, Marsha, kamu nggak jadi sama dia itu menurut DJ Deeds adalah sesuatu yang benar. Karena dia dari awal pun nggak seserius itu, seperti yang kamu bilang di cerita kamu tadi. Perasaan yang kamu dapat di awal waktu kamu waktu kamu bilang ke dia menanya arah hubungan kalian, perasaan yang kamu dapat saat itu dari instingnya Marsha sendiri itu sebenarnya udah bener. Kayak, apakah dia nggak seserius itu? Dan menurut DJ Deeds, ya dia nggak serius itu kalau emang dia jawabnya bebas atau terserah kamu aja. Para sweethearts lain yang punya pendapat atau pendapat lain mungkin nggak sama-sama DJ Deeds bisa juga komen di YouTube ya nanti kalau udah keluar siaran ulangnya, karena DJ Deeds juga sebenarnya agak hello, I don't think
I don't think menurut DJs itu bukan jawaban yang bagus untuk jawab arah hubungan kok bilangnya terserah. Dan menurut DJs juga untuk Marsha nggak ada salahnya being solo, dan kamu ngelihat perasaan kamu ngelihat foto dia sama cewek lain itu mungkin jadi kayak kaget atau agak kaku, itu bisa jadi ya karena itu adalah cowok terakhir yang kamu suka, bener banget. Dan nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya being solo. Sekarang lagi waktunya mungkin Marsha explore yourself gitu kan. Dan ngomong-ngomong tentang solo, kita langsung aja dengerin lagu dari Jennie, Blackpink, Solo. DJ Deeds Playlist. Segmen ini adalah segmen di mana aku kasih 2 rekomendasi lagu K-pop yang ada di playlist aku buat nemenin hari para sweethearts. Langsung aja di lagu pertama adalah lagunya Le Sserafim, Smart. Karena seperti yang DJ Deeds bilang minggu lalu, kalau kalian nonton atau denger siaran radio minggu lalu, aku bulan ini atau bulan ke depan, pokoknya selama summer ini aku mungkin akan banyak kasih rekomendasi lagu summer vibes, karena ya cocok aja kan. Dan aku rekomendasi ini kan buat menemani hari para sweethearts gitu ya. Di hari yang panas ini kita butuh lagu-lagu yang seger gitu. Dan lagu-lagu apa sih yang lebih seger daripada lagu-lagu summer K-pop, right? Jadi ya aku mau rekomendasi lagu dari Le Sserafim, Smart, karena dia itu seperti yang kalian tahu sendiri, Le Sserafim itu kan biasanya powerful, lagu-lagunya semuanya powerful, confidence gitu kan. Tapi waktu dia ngeluarin lagu summer yang kayak gini, jadi waktu dia ngeluarin lagu Smart, mood DJ Deeds itu kayak oh my god, refreshing banget, seger banget gitu. Jadi aku suka banget sama lagu ini. Menurut kalian cocok gak sih, atau kalian lebih prefer Le Sserafim yang powerful dan confidence gitu? Kasih tahu DJ Deeds juga di chat, oke? Kalau gitu langsung aja kita dengerin rekomendasi lagu dari DJ Deeds. Yang pertama ada Le Sserafim, Smart. Ya, itu dia Le Sserafim, Smart. Dan satu lagi yang mau aku rekomen buat para sweethearts adalah lagunya Taeyeon, yaitu Weekend. Karena selain hari ini adalah weekend, karena kalian nonton ini juga, yang dengerin siaran radio ini juga lagi weekend kan, aku mau berharap weekend kalian seru, atau kalau yang lagi di rumah aja, semoga weekend kalian healing buat kalian ya, buat healing time-nya kalian, dan semoga lagu ini bisa buat jadi temen di cuaca yang panas di summer ini, oke? Kalau gitu selamat kalian, selamat healing dan selamat seru-seruan weekend hari ini, dan semoga have a great rest of the weekend, oke? Ini adalah lagu dari Taeyeon, Weekend. Spill the Deeds. Di Spill the Deeds hari ini kita masih melanjutkan tema bulan ini, yaitu aku dan KBS World Radio Indonesian. Kita bacain yuk cerita gimana para sweethearts dan juga sahabat KBS pertama kali kenal dengan KBS World Indonesian, dan juga pengalaman yang paling berkesan. Pertama ada Spill the Deeds dari Asya. 생일 축하해요 KBS World Radio Indonesia. Thank you. Halo tim KBS, kalau mengingat cerita aku dan KBS World Radio Indonesian, aku jadi flashback ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu aku belum terlalu sibuk dan selalu nyempetin ikutan live Korea hari ini, dan suka banget ikut event KBS, entah kirim foto, cerita, ataupun buat video. Sampai aku beberapa kali menang dan dapat koleksi merchandise dari KBS. Puncaknya ketika aku bisa 2 tahun berturut-turut jadi monitor resmi KBS. Aku juga pernah tampil di layar LED yang dipampang di HQ KBS dalam rangka Ultah KBS World Radio yang ke-70. Dan aku masukin di highlight Instagram aku. Wow! Aku juga manifestasi suatu hari bisa visit kantor KBS dan main ke sana. Lucunya pernah nekat apply lowongan kerja KBS World Indonesian, walaupun aku cuma pede skill voice over dan impersonate. Makasih ya KBS yang udah jadi tempat curhat dan nemenin aku dengan banyak konten YouTube dan radio.
Semoga semakin sukses, terkenal, dan bisa jadi jembatan antara Korea dan Indonesia. 생일 축하해요, KBS World Radio Indonesia. Thank you. Thank you, Asha. Wow. Kamu jadi dari dulu udah sering dengerin KBS World Radio Indonesia ya? Thank you, thank you, thank you. Aku jadi inget juga flashback ke DJ Dis dulu pernah manggung dan juga interview buat acara Ultah KBS World Radio yang ke-70 yang tadi Asha bilang itu. Kalau nggak salah dulu itu aku pakai baju hitam putih, apakah bener? Kalau nggak salah itu, tapi aku nggak tahu kenapa. Ini adalah salah satu performance yang buat DJ Deeds itu memorable juga gitu. Dan sampai sekarang pun aku masih ingat. Aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena dari dulu sudah ditakdirkan bersama KBS mungkin DJ Deeds ya. Bisa jadi, bisa jadi. Aku jadi ingat waktu itu line up aku itu habis aku manggung, line up kita adalah Pentagon yang waktu itu buat ultah KBS World ke-70. So kita dengerin lagu dari Pentagon, Binnari atau Shine. Kita baru aja dengerin Pentagon, Binnari, Shine. Dan langsung aja kita lanjut ke cerita berikutnya tentang momen paling berkesan dengan KBS dari Sondang Lurisa. Hai DJ Deeds, hello! Sebelumnya aku mau ngucapin selamat ulang tahun KBS World Indonesian. Semoga terus memberikan kita update Korea terkini dengan segmen-segmen seru di tiap programnya. Aku kenal KBS World Radio Indonesia itu tahun 2021. Saat itu zamannya COVID. Dan zaman siarannya K-pop live bareng DJ B dan Mei. Waktu itu beberapa kali dapat hadiah album idol favorit karena berhasil jawab quiz. Pengalaman gak terlupakan dengan KBS World Radio Indonesia itu waktu ke Korea di 2024. Saat main ke sana pas siaran Kuhai, DJ B dan DJ Abdi, akhirnya aku bisa main ke studio KBS World Radio Indonesia dan melihat proses live-nya dari belakang layar. Dari situ aku diajak keliling KBS dan makan siang di kantin KBS. Seru banget bisa ngerasain kayak karyawan-karyawan yang kerja di Korea. Nah, tahun lalu, di tahun 2025, aku sempat mampir lagi ke KBS dan kenalan dengan DJ Wilson dan PD Reza. Selesai Kohai turun ke bawah dan ketemu All Day Project. Mereka abis live di radio. Biasanya aku lihat adegan ini dari video-video orang. Akhirnya aku bisa ngerasain sendiri. Terima kasih ya KBS World Radio Indonesia udah ngajak aku untuk main ke sana. Semoga next time bisa ketemu lagi dan semoga bisa ketemu DJ Deeds dan DJ Jisop. Semoga selalu mengudara terus dan memberikan kejutan untuk pendengar di Indonesia. Mungkin lain kali DJ KBS World Radio Indonesia bisa main ke Indonesia dan ketemu pendengar secara langsung biar makin seru. Terima kasih DJ Deeds, semoga harimu menyenangkan. Wow, Oke, first of all, bisa langsung ketemu sama All Day Project pasti seru banget sih. Emang banyak banget, kan ini gedungnya sama ya semuanya untuk radio. Jadi kalian mungkin kalau ada yang main ke KBS bisa jadi ketemu sama idol-idol yang habis siaran radio gitu. Jadi pasti ini pengalaman yang seru banget nih buat Sondang Lurisa. Dan aku setuju banget, aku juga pengen DJ Deeds dan semua DJ lainnya dan PD lainnya, mungkin kita juga kalau ada bisa liburan bareng. Kita semua dari tim KBS World Radio Indonesia, kalau bisa liburan bareng ke Indonesia pasti asik banget. Aku mau manifest ini, oke? Apakah didengar para staff KBS World Radio Indonesia? Semoga didengar ya. Terima kasih untuk para sweethearts yang udah ngirimin ceritanya di segmen Spill the Deeds. Dan buat kamu yang ingin sharing cerita juga, kunjungi halaman Sweet Tunes di situs KBS World Radio Indonesia di world.kbs.co.kr/Indonesian. Dan langsung aja, siapakah pemenang Keyring Sweet Tunes hari ini? Dan pemenangnya adalah Asha. Selamat untuk Asha. Kamu bisa konfirmasi hadiahnya dengan mengirim data diri kamu ke email indonesia@kbs.co.kr dengan judul konfirmasi Sweet Tunes 20 Juni. Bea dan biaya admin Kantor Pos Indonesia ditanggung pemenang. Sekarang kita request langsung aja dari This Is Reski, lagu
WYLD dari Taeyong yang akhirnya berhasil mendapatkan first win di music show. Hangguga Express, belajar bahasa Korea kilat bareng DJ Deets. Kata minggu ini adalah caksarang. Caksarang, yang artinya cinta bertepuk sebelah tangan. Cak itu artinya pasangan, tapi kalau digabungkan dengan sarang yang artinya cinta, kalian tahu kan? Caksarang itu secara harafiah adalah cinta yang tidak punya pasangan balik. Contoh kalimatnya seperti ini. 나는 오랫동안 짝사랑했어요. 나는 오랫동안 짝사랑했어요. Aku sudah lama cinta bertepuk sebelah tangan. Atau 짝사랑이니까 고백을 못했죠. 짝사랑이니까 고백을 못했죠. Karena cinta sepihak, aku jadi nggak berani mengakui perasaan aku. Jadi ingat ya, Hangguga Express minggu ini, 짝사랑. Sekian Sweet Tunes bareng DJ Deets hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan, siaran live ya. Hari Jumat, tanggal 26 Juni, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Aku DJ Deets pamit dengan request dari Septiana Syam 12. Lagu dari Ha Jiwon Onni, Home Run, yang baru-baru ini ngehits lagi. I always support you, DJ Deets. Thank you. Terima kasih Septiana dan juga Sweetheart yang lainnya. Selamat menikmati hari kamu yang manis. Taltara haru, boneseo.